Halo Sobat Wijaya, balik lagi nih di podcast kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi panas nih. Sesuatu kasus yang lagi hype nih di media sosial. Kasusnya dari si Amsal si Tepu. Loh, emang kenapa Amsal si Tepu? Nah, dia ini tuh seorang videografer yang dituduh markup anggaran video profil desa pada tahun 2020 sampai 2022. Tapi akhirnya bebas pada 1 April 2026 karena didukung sama Komisi 3 DPR RI dan para pelaku kreatif seluruh Indonesia. Agak serem ya kalau kita ngasih harga jasa tapi dituduh markup. Iya, coba aja Lik, lo bayangin. Kerja lo nih udah bener. Videonya udah ada. Dan desanya itu juga udah deal sama proposal yang udah lo bikin. Tapi tiba-tiba lo dituduh korupsi. Bener banget, di sekolah dan di PKL juga kita diajarin apapun tentang media. Nah, daripada kita bingung, langsung saja kita nanya ke editor kita nih. Yuk, kita diskusi. Oke, kita udah kedatangan nih 2 editor nomor 1 di Indonesia. Aduh, Amin. Oke, menurut lo berdua nih orang-orang jago ya. Biasa aja. Menurut lo Jago berdua, gue. yang harus ada di RAB itu apaan aja? Jauh. Yang harus ada di RAB tuh pastinya alat sih ya. Alat, terus biaya produksian kayak bayar talentnya, terus biaya tempat, nyewa alat yang tadi kayak yang pertama kayak nyewa lensa, nyewa drone, terus nyewa clip on mic atau apapun itu alat buat ngerekam lainnya. Properti benar. Jasa kita Jasa sendiri. kitanya belum juga ya kayak gitulah. Gitu sih. Nih, kalau kalian kan sering banget nih dapat job ya. Sering kali. Ya, sering. aja. Nepu Aduh, deh. disebut Aduh. gitu. Nepu banget. Kalau ini yang kalian sewa alat-alatnya, yang paling mahal tuh apaan? Sejauh ini kalau gue pribadi ya selama ngejob belum pernah nyewa alat Oh, punya sendiri? sama sekali belum Ya pernah. Allah. Bukan nggak butuh. Karena emang belum butuh. Belum butuh. Bagus alatnya. Karena alatnya sudah bagus. Iya. Butuh alat yang proper banget. Sebutin bang. Hah? Sebutin Sebutin alatnya alatnya, apa Bang. tuh? Sebutin dong. Murah, udah nggak ada. Apa tuh murah? Udah pokoknya belum pernah nyewa alat sama sekali. Jadi belum tahu alat yang paling mahal tuh apa gitu. Ini mungkin Mas Arfan Mas udah Arfa. Nah, lensa lensa sport. ya paling kalau gua paling mahal tuh di lensa. Karena biasanya foto-foto stage kan, foto-foto stage. Set apa tuh? Foto-foto panggung gitu, foto-foto konser, Kamera. konser musik. Kamera bukan nih pernah juga. Kamera kan dulu ada kamera cuman sekarang udah dijual. Jadi sekarang tambah biayanya dijual. lebih banyak. Jadi keluar untuk iya. kamera, sewa kamera dan Sama sewa lensanya ya, juga. oke. Paling mahal ya lensa itu Lensa 70-200 lensa mm. tele. Lensa tele Yang sama termos itu ya? iya yang warna putih itu. Buat yang foto burung, Iya, Iya, foto burung. foto Harusnya foto burung tuh, bener tuh. Iyalah, buat itu. Tapi sih tadi kan udah ngomongin alat yang gini-gini kan. Kayak udah mulai pengalamannya banyak nih berdua nih. Boleh kali ceritain belum. awal mulanya dulu kali kenapa tertarik di bidang ini ya. Nah, iya betul bener tuh. Bener. Memantiknya Coba apa dulu, sih coba yang apinya jadi nyala gue kayak wah ini passion gue banget Ah. gila. Dulu udah jauh. Tawa deh. Awal Malu deh, dia malu deh. kan malu. Awal mula tertarik di editing itu awalnya tuh cuman bikin. Jadi gue jalan-jalan ya sama keluarga gue gitu. Terus iseng-iseng bikin video. Jadi jalan-jalannya tuh kayak ke Taman Nasional yang banyak hewan atau alam gitu. Iseng aja bikin video. Lama-lama semakin sering tuh makin tertarik. Nah dari situ mulai tuh kayak bikin iseng bikin konten di TikTok gitu. Saya sinematik apapun itulah. Apapun itu yang bisa bikin video, yang bisa di videoin gue videoin. Pokoknya gue upload terus walaupun yang nonton cuma 100, 200 pokoknya gue upload. Dari situ mulai tertarik ke dunia editing sama videografi sih. Berarti abang ini konten kreator ya? Bukan juga, Oh, gak harus bukan. kreator. Gak harus orang yang Oh, nggak ngupload di TikTok harus. konten kreator. Ya kali viewsnya rame. Ya, views rame emang, cuman Ah. followersnya kan dikit. Ya nggak harus lah. Jadi Lah, kan yang penting kontennya FYP, rame. bos. FYP. Iya, FYP. Iya sih emang. Cuma Wah, malu sih abang. Kalau gua dari kecil sih. Dari Dari bayi. Enggak Oh, dong. masa bayi Masa ngedit? dari bayi ngedit. Pokoknya kayak dari SD lah. Dari SD tuh kayak ngeliat YouTuber. Awalnya dari YouTube. YouTube nih. Lihat, ih
bisa nggak ya gue bikin kayak jadi YouTuber kayak gitu. Jadi nyoba-nyoba ngedit video game dulu kan. Oh. YouTuber gaming. JJJ gitu. Pep. Enggak, belum. Oh, iya, belum JJ kan JJ ya? masih Iya, jauh. iya, betul. JJ masih jauh. Star Jadi kayak Ah, video, tengah gameplay, pojok kirinya. muka lu. Iya, Ah, gitu YouTuber dulu. Gamenya apaan tuh? Gamenya apaan? Gamenya dulu PES, Oh, PES. Mobile Legends. Iya, lagi rame-ramenya. Pokoknya lagi rame-rame tuh Lagi Mobile rame. Legends. Terus FF, kayak FF. FF bisa. Ya. Terus lanjut pas apa ya? Kelas 6 sampai SMP tuh sering ini bikin kalau tahu AV player yang Oh, jedak-jeduk. jedak-jeduk Ah. quotes Ah, Indonesia, oh, quotes editor Indonesia. Iya, 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 itu. Indonesia. Yang Iya, ada iya, glowing-glowing iya. gitu. Yang Editor belakangnya Iya. sayap-sayap. Ah, Terus iya. ada tulisan Itu gue pernah bikin tuh. iya, tulisan Editor boleh pakai ganteng Ken tapi Master juga, bla, bla, bla. anjir. Iya, itu Iya, pakai iya. Ken Master juga. Terus lanjut lagi kalau ke foto emang kayak ngelihat visual foto orang nih awalnya kan foto langit awalnya tuh sunset biasa Anak senja, anak pakai senja. HP senja. pakai HP terus lama-lama kayak kayaknya asik nih dunia gini terus keterusan deh sampai sekarang sama sering ini sih kalau lagi jalan-jalan ngetek video abis itu Iya, sama dibikin kayak gue sinematik. Berarti sama pengalaman berdua Iya. nih. Nggak beda jauh lah ya. Awalnya gitu pasti. Dilihat dari pengalaman, ada nggak sih kayak panutan gitu siapa? Atau Nah, itu orang- panutan, penegata atau YouTuber Mungkin gitu. dulu sampai sekarang mungkin Iya, ada atau ada, apa ada. berubah? Siapa itu? Kalau gua Urofi. Oh, Bang Rofi yang ngeri, jalan-jalan ngeri, itu ya. ngeri. The Nah. Choir. Nah, iya itu kayak tuh. Kenapa dia Demen panutan? banget gue. Karena kurang lebih hobinya dia sama hal yang dia sukain tuh sama kayak gua. Dia suka otomotif, dia suka jalan-jalan, traveling, bikin video gitu-gitu juga. Kurang lebih sama kayak gua pengen jadi kayak dia sih. Kalau gue mungkin panutan gue nggak ada yang kayak satu gitu sih. Oh, banyak nih. Banyak nih. Banyak. Maksudnya kayak Banyak nih. kalau Beda di orang, beda editor, ininya. iya kalau di Iya. video dia. Kiblatnya beda nih, Lek. Kiblatnya, Kiblatnya iya, beda nih. banyak. Lebih jago nih. Lebih jauh. Kagak Ya. gitu. Pernah berduanya nih. Maksudnya kalau di foto kan lebih suka foto-foto stage, foto sport gitu-gitu. Nah di situ ada siapa ya? Ada namanya siapa sih? Bang Pade Santai itu adalah Ya, iya, gue kurang di tahu dah suatu tuh. fandom Gua juga pernah tertentu tahu. gitu. Ah. Terus kalau di videografi sama sih kayak Jawar di Eurovi gitu-gitu. Kalau di editing paling Chandra Liao. Oh, Ada. mainin Chandra legend. Liao. Chandra Iya. Liao. Kan Legend. dari YouTuber, awalnya kan juga Iya, iya. nonton YouTube Benar-benar. Yang gitu. bikin YouTube Rewind ya. Ya, Selalu, apalagi YouTube Rewan bagus-bagus. Nah, saya selalu ngeri itu emang. dia berdua. Bertiga. Bertiga berdua nih. Bertiga. Tiga. Karena lo berdua nih skillnya udah jago. Pasti punya dong portofolio. Tuh. Kalau menurut lo berdua, portofolio itu Pak ngaruh nggak sih ke hasil ke harga jasa kalian? Ngaruh sih, ngaruh banget. Bisa Ngaruh dibilang ngaruh banget banget. Kenapa? Karena kalau kalian misalkan buat awal-awal buat nyari portofolio atau nyari nama gitu kan, itu pasti ngasih harga yang murah, nggak mungkin ngasih harga langsung mahal 1 juta ke atas atau jutaan gitu, nggak mungkin. Pasti bisa dibilang malah ada yang gratis awal-awalnya tuh buat ngebangun porto. Misal kayak ngebantu temen atau bikin project di sekolahan gitu kan. Fake dulu ya. Iya, fake project atau project pribadi gitulah. Volunteer mungkin. Iya, volunteer. Kadang ada yang itu. Benar. Terus ketika kalian udah punya porto yang banyak, barulah tuh kalian ngasih ke klien kalian itu, baru bisa ngasih harga yang lumayan tinggi. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang portofolio tuh sangat ngaruh. Ngaruh sih portofolio kayak itu pertama kayak awalnya ikut-ikut doang nih kayak iseng-iseng aja. Diajak. Bikin- Diajak Iya, sama temen diajak. gitu kan. Diajak temen kayak kalau nggak suruh videoin temen dong. Terus kayak kita yang jadi kameramennya gitu, kita yang edit. Tapi kan kalau sama temen mah ya udah kan masih Ya awal-awal udah. juga nggak dibayar. Ya, dibayar Nggak makanan apa-apa. biasa sih. 0 Iya rupiah. biasanya Iya. makan, Makan, iya bener. iya, minum juga Jajan, apa-apa. jajan. Jajan. Kan bisa juga nambah-nambah portofolio juga. Jadi portofolio tuh nggak tergantung harus dari project gede loh. Bisa dari konten lu pribadi, bikin konten konten iseng lah intinya. Heeh. Yang penting rajin belajar aja. Oh, Rajin belajar. Gitu kan. bagus. Rajin belajar. Iya. Rajin belajar. Sebutin dong portofolio kalian. Boleh lah, Project di-spill. paling Iya. mantep. Yang paling mantep deh. Paling Ya. mantep lah. Paling mantap apa ya? Nggak ada yang paling mantep. Mantap Orang semua masih- nih. Masih belajar ya. Iya, Mantap masih semua nih. pemula. Berarti bagus semua. Masih pemula. Boleh lah, spill aja. Coba lu Kalian dulu taruhnya dong. di mana? Di sosial media. Di sosial
di sosial media, sama kita juga ada bikin porto web gitu pakai Canva gitu. Jadi Ya, misalkan ya. ada orang yang mau pakai jasa kita, biasanya kita kasih portofolio itu biar dia bisa ngeliat hasil-hasil. Apa Gitu, ya kalau- sebutin Iya. porto yang dong. paling Ayo dong. paling Porto. wah gitu, paling Keluarkan wah. dong. Duluan deh apa porto Oke, paling wah? kalau gue apa ya? Oh, paling akhir-akhir ini sih itu sih portofolio di wedding. Gue jadi videografernya. Tapi Main kalau di wedding. editing nggak megang gitu. Oh, berarti bantu aja. Bantu aja, Ber- bantu. berapa itu? videoin. Apa? Nggak Bayarannya boleh dong, berapa nggak itu? boleh Oh, nggak boleh. disebut. Nggak boleh ngasih Oh, harga Oh, nih. di kisar di bawah. 2 digit. Enggak, Wih, enggak. Gede banget. Masih ratusan lah kan masih. Pasti ratusan. Cuman Lumayan soalnya lah. cuman jasa kan. Iya. Yang alat kan dari IO-nya sendiri. Terus kayak paling ya udah kayak proyek-proyek sekolah gratis. Gitu. Banyak proyekan sekolahnya berarti ya. Sekolahnya Gimana banyak mas sekolahnya, banget. Izin. Sekolahnya adalah pokoknya. Kalau Lu dari- apa iya, ya? taruh. Kenapa lu kabur? Banyak kan. Banyak tuh ya. Dari gua sendiri project yang paling seru lah gitu, paling seru tuh waktu itu gue pernah videoin. Jadi dia itu adanya artis gitu, anggota DPR. Boleh sebut kali namanya. Nggak usah mas, Oh, jangan jangan disebut. sebut. Oke, Jadi jangan. dia adanya tuh ulang tahun, gue dikenalin sama temen gue sama vendornya gitu kan. Nah gue diajak sama vendornya buat ngevideoin. Nah itu lumayan seru tuh, pengalaman baru. Kenapa? Karena gue baru tahu kalau nge-shoot orang penting itu kita harus rebutan sama reporter juga. Tabrakan. Tabrakan bener, harus rebutan tempat. Cuman karena kita dari vendornya acara itu jadi diutamain gitu lah. Diutamain, Jadi gue banyak belajar juga dari project yang itu. Itu paling seru sih, paling mantap lah. Tadi udah ngomongin project nih, mungkin kan ada fotografi, videografi, sama editing. Dari ketiga hal itu, apa sih yang paling disenengin dari lu berdua gitu? Kalau gua dari tiga itu fotografi, editing, sama videografi, gua lebih ke videografi sih. Berarti dominan di videografi ya. Lebih dominan ke videografi. Kalau gua di fotografi. Senang moto berarti. Senang moto, cuman Moto kayak stats. Genrenya foto stat gitu. iya foto Itu paling seru stats ya? sama foto sports bola tuh. Itu seru. Oh, jago. Jago ini berarti. Jago. Ah, enggak biasa aja. Jago. Bentar lagi motoin Messi nih sama Ronaldo. Udah nih tua, Le. Yes. Cuman kayak dari ketiga itu kayak suka semua. Jadi kalau disuruh milih bingung. Karena tiga itu emang satu paket. Satu paket Iya. sih. Kadang- Tapi kan biasa ada orang Kadang lebih dominan. satu paket, apalagi editing. Kalau udah Videografi udah pasti editing. Iya gitu. Foto Jadi kan lebih juga satu paket. foto Bisa ngedit. diedit, ditacap. Nih, kalau menurut lo nih, jasa kreatif dianggap gratis nih. Kalau anak-anak yang kayak semisal broadcast atau yang fotografer juga nih, videografer, gimana nih Desain, menurut lo pada? desain Iya, gitu. desain. Iya, menurut lo Hmm. gimana? Kalau dianggap Tanggapan lo? gratis, Parah banget. dianggap gratis sih jangan gratis juga sih ya. Karena kan buat ngerjain proyekan itu kan perlu tenaga, perlu waktu, perlu ide, mikir ide tuh nggak bentar pasti. Kreativitas. Jadi kalau bisa jangan dihargain nol sih. Kalau mau dikasih harga murah buat awalan tuh masih nggak apa-apa, tapi jangan nol juga. Jangan cuman 2M. Makasih mas. Iya, Makasih, makasih Mas. Mas. jangan cuman makasih gitu. Kalau bisa ada biayanya, walaupun murah juga nggak apa-apa sih. Kita pasti buat awal-awal pasti terima lah. Misalkan kayak 100.000, 200.000 juga pasti udah Tapi, diterima iya. buat. Kadang kita juga bingung ngasih harga untuk jasa kita sendiri. Iya sih, Bener, takutnya bener. kemahalan. Iya, takutnya kayak kemahalan. kalau nggak halan hasilnya biasa aja. Iya. Tapi takut kemurahan juga kadang. Takut kemurahan, Iya, ntar rusak hasilnya pasar. bagus. Ntar nggak Iya. yang Iya, ngerusak nggak pasar, rusak nggak pasar, seimbang iya. sama nggak seimbang sama yang kita keluarin, apa yang kita Iya, keluarin. capeknya ya. Capeknya nggak Iya. seimbang takutnya. Harus dihitung-hitung dulu sih kalau mau gitu. Harus benar-benar dipikirin lah biaya-biaya perhitungannya tuh. Gimana tuh biasanya? Gimana? Iya. Nah, Itu. Kan sering Ada dapat project tekniknya Ah, sendiri, iya. harusnya ada tekniknya dong. Iya. Tekniknya nggak ada sih teknik khusus, biasanya lebih banyak tanya sama orang-orang yang udah lebih berpengalaman aja. Oh biasanya. iya sih, Oh, iya. penting juga Nentuin harganya tuh berkomunikasi. gimana. Sepuhnya lah ya. Iya betul, mas Berkomunikasi. gitu. Sharing. Yang penting sebenarnya kalau di dunia kreatif tuh sebenarnya harus banyak koneksi sama banyak tanya aja sih Benar, sebenarnya. Sama yang lebih jago atau yang lebih Yang paham. lebih duluan mulai Iya, daripada lebih kita duluan lah. daripada Iya. kita. Belum ada basah. Kita kan kayak masih baru nih, masih belajar juga. Jadi nggak apa-apa banyak tanya aja gitu. Biar cari tahu tentang harga dan lain-lain lah. Betul. Kayak misal kalau kliennya minta ini, kita berapa bayarannya gitu-gitu. Yang penting berani tanya aja sama yang lebih
lebih dulu Iya, terjun lebih- ya, lebih- lebih udah oke start lah duluan ya, lah ya, lebih paham, lebih lebih profesional lah intinya gitu sih. Berarti buat yang lagi kuliah di bidang kreatif ini nggak masalah dong, aman aja kayak jangan di tengah jalan ngedenger berita ginian gitu. Aman Jangan malah nggak boleh dengar berita ngapain gini dong. takut aja. Terus aja terus Pede mulai, ya, terus harus pede. pedein belajar terus gitu. Kan lo berdua editor nih. Heeh. Sebagai editor nih, kasih tahu dong satu hal yang bikin lo ngeri nih dari kasus si Amsal si Tepu ini. Yang bikin ngeri dari kasus ini tuh kan karena harga editing yang dibikin 0 rupiah Nol. gitu kan. Terus ide juga dibikin 0. Itu takutnya ke depannya tuh sama orang-orang dipikir bahwa Ngiranya, editing iya. tuh nggak perlu Iya, dibayar. nggak terlalu ide Ide banget juga ya. nggak perlu dibayar gitu. Padahal kedua itu tuh Krusial. krusial, terus penting juga, Karena apalagi itu kan, ide Ya, gitu. kalau nggak ada ide emang nggak jalan ya. Benar, Iya, ide iya. ya dari lu awal mulai project sampai lu akhiran project tuh terus berjalan ide tuh. Misalkan lu udah nge-shoot, terus nggak sesuai rencana, itu kan harus muncul ide baru lagi Iya. buat Hmm. apa namanya? Ngegantiin, nge-replace Iya, yang itu yang ngeganti kurang. atau bikin lebih bagus lah, sekreatif mungkin. Gitu. Jadi itu yang bikin ngeri sih, takutnya harga pasar editing tuh malah jatuh juga gitu, dianggap remeh sama orang-orang. Terus juga kalau editing tuh kan bagian dari ini ya, bagian dari apa ya, post pro atau hasil akhirnya tuh di Post-production. editing. Jadi kalau kayak videografi tapi nggak diedit, hasilnya ya udah aja Mm-mm. kayak yang di shoot kayak kamera biasa aja gitu, kayak Mentah banget. iya Oh, raw gitu ya. iya kayak lu videoin set, terus udah nggak ada editing apa apa, Nggak ada video kanan musik kiri tuh iya nggak ada jadinya. musik, Iya. Nggak ada musik. Tempel-tempel nggak ada aja apa-apa. iya udah ya. kayak ya Nggak udah ada video efek-efek yang cetak gitu doang tanpa Mungkin transisi. orang yang nganggap editing tuh 0 rupiah, dia masih awam, Pak. Mungkin. Bisa Jadi nganggap jadi. editing tuh cuman ngeklik sana sini doang. Ngeklik sana sini tinggal nambahin Betul. musik, tinggal ngekat gitu. tukat gitu-gitu Cut doang tukat. mungkin. padahal kalau didalemin mah wah Benar. Rumit banget sih itu. rumit. Berat banget itu. Apalagi kayak yang motion graphic designer yang Mm-mm. bikin Ya, mogram. mogram. Oh, Itu kalau dianggap yang animasi. iya Iya, animasi. animasi. Kalau dianggap remnya sih nggak boleh sih. Apalagi dihargain 0 rupiah ya. Nggak boleh. Kan ini kasusnya Ngeri di banget. videografi ya sama editing. Kan kita editing juga ada editing film tuh. Tuh ngaruh gak sih ke situ? Takutnya pada takut kan, jadi kayak yang niat awalnya mau ke dunia itu jadi kayak aduh Industri film. ini aja Iya, iya. videografi diginiin gimana Gimana film di tar. film? Iya, masa gratis editor film kan lebih Iya sih, capek tuh. benar-benar. Panjang berbulan-bulan ya kan, kalau film ada yang bertahun-tahun malah. Kayaknya kalau ke film nggak terlalu ngaruh sih, karena kan beda. Kalau ini kan Amsal tuh kan apa, dia ngedit video Profil. apa profil desa Profil gitu sih, ya. Kalau betul. ke film kayaknya beda sih, nggak terlalu pengaruh. Cuman kalau ke editing yang lain mungkin pengaruh. Ngaruh. Kayak ini agensi-agensi Mm-mm. Yang kreatif ya profil perusahaan. ya gitu. bikin profil perusahaan Foto produk orang mungkin. event fotografer Iya, organizer foto-foto gitulah gitu ya. yang punya yang event-event Iya, ya, event-event. yang Event-event, event konser event-event, gitu. event event jadinya konser jadinya kayak takut takut lah. apalagi kalau ngambilnya dari Dari mana tuh? dari Oh, kok enggak. enggak lanjut Belajar dari kasus yang nimpa editor belakangan ini. Perlu nggak sih kita punya surat kayak keterangan kita tuh kayak perjanjian antara kita sama klien gitu tuh? perlu Kayak perlu deh. Perlu. Biar Berarti nggak- pas klien- sudah selesai nggak berubah sama perjanjian di awal gitu. Jadi enggak perlu. kliennya kabur Oh, iya, bener. Kalau kabur Hmm, jadi harus repot sih kita iya, sih. itu perlu. Tapi itu kalau proyekan gede. ya Kalau proyekan yang kecil mah ngapain pakai surat? Berarti kalau misalkan project kecil nih, klien lo kabur, lo ikhlas gak? Sebenarnya kayak ikhlas juga, cuman kan Project jarang receh. kalau project receh kan paling dari temen. Ini samperin aja kalau ini mah. kenal Biasanya project receh dari orang deket. Benar, Iya, kalau iya. project gede baru wajib pakai surat gitu. Tekan kontrak ya. kalau nggak Iya, bisa tekan kayak kontrak. hasil editing lu kasih watermark Ah iya, Oh, kasih dua- watermark Oh yang iya, gede. di Benar, ini benar. dulu Jadi- watermark kalau mau jadi- udah lunas baru baru dihapus dihapus. watermarknya. iya bener. itu Ini cerdas. Kalau nggak watermark resolusinya turunin. Iya, Tuh, udah. burik 144. Nonton apaan orang zaman sekarang? Jadi nggak bisa, harus tetap dilunasin dulu baru kasih hasil yang bagusnya. Bagusnya. Benar-benar. Seberapa jauh sih tanggapan seorang editor? Apakah kita cuman tukang edit-edit jasa aja atau ikut bertanggung jawab sama isinya juga? Seorang editor bertanggung jawab sama isinya juga, pasti Iya. bertanggung jawab sama isinya lah. Kenapa? Karena
dari editing tuh kita bisa nyampein apa isi dari video itu, makna dari video itu. Jadi tetap bertanggung jawab sama isi dari videonya. Kan kayak isi video hasil akhir tuh bergantung Bergantung sama editor. ya. Jadi kayak ada sudutnya yang awal, isi sama akhir Benar. gitu. Jadi kayak kalau editor cuman cut doang, nggak tahu isinya apa, gimana Kayak nggak bisa nggak tahu sampai pesannya. iya pesan yang ingin disampaikan oleh misal videografer sama editornya beda nih. Terus Oh kayak iya. videografernya pengen Nyampein pesan ya, apa ini. gitu. maksudnya kayak gini. Tapi sama editor kayak ya udah aja didiemin. Makanya kalau kayak gitu mending harus berkomunikasi. Berarti penting ya briefnya ini. Ya, Mungkin, brief, Brief butuh, gitu ya. Jawab Butuh dengan banget. Jadi keseluruhan intinya- isi yang Iya, iya, dibuat. Editor tuh ikut bertanggung jawab sama isi dari video yang akan disampaikan kayak gitu sih. Karena balik lagi editor adalah yang Jantung. megang akhir Iya. hasil akhirnya itu kayak gimana ntar. Kalau hasilnya jelek ya yang salah editor. Jadi nggak asal bagus aja videonya Iya, gitu kan. walaupun videonya bagus, Tapi editannya pesannya nggak nyampe iya. ya. pesannya nggak nyampe, terus editannya kayak ya udah aja. Gimana? Salah juga kayak gitu. Udah. Oke. Nggak boleh kayak begitu. Kasih pesan nih buat teman-teman yang lagi seperjuangan kayak kita juga nih di dunia kreatif. Apa sama masih belajar kok. Bener. Orang masih belajar ngasih pesan. Ya tapi nggak apa-apa. Kan siapa tahu ada yang mau baru mulai kan baru nyalain korek Iya. lah ibaratnya belum Heeh. nyala api kayak kita Kayak yang belum ini udah gede, menyala ya kan, nih. udah menyala nih. Nyala bangku. Ini mah nyala banget. Uish. Jago banget. Menyala ya. Kalau pesan buat yang baru mulai mungkin untuk awal-awal jangan berharap dapat bayaran yang gede sih dari pekerjaan editing sama videografi gitu, jangan berharap langsung dapat uang yang gede gitu. Bahkan kalau misalkan teman kalian cuma mau ngasih bayaran jajan gitu, itu juga nggak apa-apa karena masih awalan. Kalian yang penting punya nama dulu, banyakin portofolio biar dikenal banyak orang kayak gitu. Berarti orientasinya nggak boleh langsung ke uang ya, sabar. Ada Bener, prosesnya. jangan. Kayak Iya, edit jangan. pun ada prosesnya kan. Iya. Terus jangan dari kasus ini juga kalian jangan jadi Mundur takut untuk jadi mulai. mundur buat mulai. Yang penting mulai aja. Ragu-ragu nggak apa-apa, mulai aja dulu. Ntar juga lama-lama jadi gede, jadi terkenal, terus bayarannya juga pasti gede. Kalau dari gua sih bisa juga nih. Lu kan baru mau mulai. Misal lu bingung nih mau upload di mana, kalau nggak kayak ngapain sih gue bikin video buat apa? Ya udah lu iseng-iseng aja upload di TikTok kok. Ntar juga Rame kalau mas. rame alhamdulillah, kalau sepi ya udah. Ntar juga kalau rame banyak kok yang kayak Mas bisa minta tolong ini enggak? Tolongin Oh, ada yang editin. Jasa DM edit atau online. apa Iya, gitu ya. online. DM atau ngekontak gitu karena kayak tertarik nih sama Benar. hasil Yang udah pernah kita ya bikin. ya kan, walaupun bikin. apa ya, konten pribadi, konten Oh iseng, iya. itu juga bisa buat menarik orang. Yang penting Karena suka sama style gitu ya kan. suka sama style kita, Kayak juga editingnya. brand-brand bisa masuk. Masuk. Benar. Intinya endorse. jangan malu buat mulai lah. Ya. Apapun itu upload aja gitu, jangan minder karena views kalian kecil. Misalkan kalau diupload di medsos gitu karena viewsnya kecil, cuma 100, 200, terus kalian jadi malas buat ngupload gitu, nggak apa-apa. Pasti nanti Upload aja lama-lama- sebanyak-banyaknya. Iya. upload aja sebanyak-banyaknya, yang nggak penting ntar tinggal diarsipkan aja videonya. Kok begitu? Oh, pengalaman. Pengalaman nih, berarti. yang berarti. gede di Pengalaman. post aja, yang kecil arsipin. Oh, gitu. Ya intinya gitu, jangan takut buat mulai. Bener. Karena views kalian 200, 100 juga kalau dikumpulin di lapangan tuh rame banget. Iya, Betul, yang penting manfaatin media sosial. Benar. Intinya itu. Baik. Soalnya sekarang orang banyak yang Main hidup medsos. dari Main main medsos. medsos. Sama banyak kan influencer awalnya Mm-mm. iseng-iseng doang. Dari kecil sekarang Iya, di video ini brand iya. masuk, malah hidup dari konten Konten yang sos- dibikin. iya, Iya. konten, yang konten dibikin, media, benar. ya, konten yang dibikin sendiri. Itu sih Oke. pesannya. Udah. 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 Oke lah. Jujur nih, seru banget sih obrolan kita hari ini. Berasa daging banget gak sih? Daging banget nih. orang masih belajar, Orang masih daging. belajar kok. Nah, Nggak daging-daging banget. Oke lah, lumayan. Buat insight teman-teman kita semua yang lagi seperjuangan lah. Iya, Hmm. semangat, semangat. Harus semangat sih kita. Apalagi di negara kita yang inilah. Negara gitulah. kita tercinta. Tercinta ini. Gitu dah. Ya. Yalah. Nah, bisa juga kalian kalau mau ngedit video ke ini Kar- ke Kemarin tuh. orang luar maksudnya. Ah, Kalau nggak bisa di kontak nih Nggak usah, editor nggak usah film. gitu. Oh nggak. Oh, Lu aja. Jangan. oh gitu. Ya pada intinya mah
ide yang berbau-bau kreatif gitu-gitu mah jangan dikriminalisasi ya Iya, sih. jangan digratisin lah. Jangan dikriminalisasi, jangan digratisin. Kita kan sekolah juga mau dapet ilmunya ya kan gitu. Sekolah juga nggak gratis dong, apalagi kuliah yang capek-capek. Kayak dia di KJ mungkin diisi kan di itu KJ. mahal jelas. Ini karena kreatif tuh mahal. Ide itu mahal. Benar. Ngedit juga softwarenya mahal. Mahal. Iya, belum lagi software, benar. Itu mahal. Alat bener. udah mahal, Alat juga software udah mahal. mahal. Mahal semua. Jelas. Oke Sobat Wijaya, sampai sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua yang bergerak di bidang kreatif. Ingat, tetap kreatif, berpikir kritis, dan jangan lupa rapi dalam mendokumentasikan kerja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan It's Time to Talk selanjutnya. Bye.